takkan selamanya tanganku mendekapmu, takkan selamanya raga ini menjagamu. Balik lagi pemirsa Cucokuy. Hayo, pasti penasaran kan? Tadi Angel udah janjiin Angel bakalan mendatangkan seseorang yang Fajar nih pasti dulu tahu deh. Fajar pasti suka nonton acara-acara olahraga kan? Nah, dia ini pemain bolanya. Jadi atlet bola gitu. Enggak, dia ini presenter sport yang terkenal dengan kecantikannya, keseksiannya. Tapi sekarang dia sudah berhijab, Jar. Siapa sih? Fajar pasti tahu deh. Penasaran ya? Iyalah. Ayo pemirsa Cercolku pasti penasaran kan? Tapi udah tahu nih kira-kira siapa sih? Mending kita langsung tanya aja apa alasannya berhijab. Benar-benar gue juga pengen tahu itu siapa sebenarnya. Iya, langsung aja ya aku panggilin ini dia si cantik Terry Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Di sini, aduh. Ya. Kak Terry, sapa dulu atuh pemirsa Curcolku ini. Nyebutnya apa? Pemirsa Oh, Curcolku. hai pemirsa Curcolku. Aduh. Semoga nih acara lancar, panjang, dan kalau sekarang Ramadan berkah, amin. 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 Gimana Teh Terry? Silakan duduk nih di Lancar tengah. nggak? Kanan, kiri. Di tengah boleh. Lancar nggak puasanya? Insya Allah, kalau dari aku sih, kesadaran aku sih lancar-lancar aja ya. Mudah-mudahan diterima gitu. Tahu nggak sih Jar, dari dulu ya waktu si Terry mah sekarang masih muda tetap, tapi pas dulu-dulunya cantiknya tuh nggak hilang sampai sekarang. Masya Allah. Iya. Jadi katanya Teh Terry, nih si Fajar dulu tuh demen banget nonton acaranya. Apa Tempe. coba gua tahu? Yeay. Sebutin. Itu yang ada motor, ada apa gitu-gitulah Ya. pokoknya Lu sport. cari aman. Bener ya, pernah Berarti nonton. lu bukan anak bola ya? Lu Bukan. sama bola nggak Anak sih? mama sih sebenarnya. Jadi anak lebih ke racing, lu senengnya gitu-gitu race motor ya sih. Maksudnya Iya. Kenapa? tapi nggak banyak kenapa? gue kayak formula gitu nggak terlalu banyak, gue banyaknya sepak bola. Oke. Kalau sports gitu, Iya, selain gosip-gosipan. Tergantung pokoknya sport lah. Segala macam sport Ya lah. tergantung Iya. callingan ya yang cocok harganya ya. Kita kasih dulu nih pemirsa. Bener. Curcolku yang piti. Oh iya nih aku udah siapin VT-nya buat kita lebih tahu Ada. tentang profilnya Terry Putri. Ada Yuk VT-nya. kita buka dulu. Terry Putri, namanya pasti sudah nggak asing lagi di telinga kalian kan? Apalagi para pecinta olahraga, pasti tahu dong siapa Neng cantik yang satu ini. Terry Putri merupakan seorang presenter olahraga yang cantik dan juga seksi pada beberapa tahun lalu. Namun semenjak tahun 2015, Terry Putri sudah memutuskan untuk berhijab. Tapi cantiknya malah makin ya. Setelah memutuskan hijrah dan berhijab, Terry memang tidak lagi menjadi presenter olahraga. Tapi bukan berarti karirnya berhenti di situ aja. Ia kini masih menekuni bidang sebagai seorang presenter. Dengar-dengar nih katanya Terry Putri mau cerita di Curcolkuy soal proses hijrahnya pada waktu itu. Kayak apa ya? Bener gak ya karena patah hati? Kita kepoin yuk di Curcolkuy. Tuh Fajar aku udah tunjukin VT-nya gimana. Teringat kembali nggak tayangannya? Otomotifan, bola-bolaan, iya. Sampai dapat penghargaan katanya. Presenter olahraga terfavorit. Tepuk tangan dulu deh. Aku mau Aduh. belajar, aku harus bisa dapat penghargaan ya. Selama ini kurang dihargain sama cowok. Waduh. Tapi kita nggak mau bahas itu teh. Aku Iya, penasaran sayang. tadi bilang sama pemirsa Curcolku kalau kita tuh pengen cari tahu kenapa Teteh berhijab gitu. Terus sejak kapan dapat hidayahnya? Oh, kalau aku sih selalu mengatakan aku tuh bukan berhijab tapi berhijrah. Kalau hijab itu hanya efek atau konsekuensi dari kita berhijrah. Jadi kalau udah hijrah tuh pasti berubah semuanya sih dari sisi apapun yang kita kerjakan, pemikiran, perasaan, perbuatan, penampilan, pekerjaan juga otomatis berubah juga gitu. Jadi
Kalau titiknya sih nggak ada titik. Kalau orang-orang kan biasanya nanya, Ter, kenapa? Dapat hidayahnya kapan? Katanya. Dapat mimpi apa? Kata sampai ada yang bilang gini, pasti mau dikawinin sama ustadz ya makanya kerudungan gitu. Ada yang gitu, banyak waktu Aduh, nyindir siapa? masih prasangka orang tuh macam-macam. Aku sih maksudnya selalu bilang aku nggak nunggu titik. Titiknya tuh macam-macam. Ada yang kena ujian, ada yang mungkin yang ada orang tuanya meninggal, ada menikah, terus pasangannya minta untuk berhijrah, untuk kerudungan gitu. Ada titik orang-orang. Kalau aku nggak ada titiknya gitu. Aku tuh proses. Jadi ngikutin prosesnya aja. Buka tutup, ngerasa lebih nyaman, ngerasa lebih enak. Karena pekerjaanku juga memang sebelumnya kan tadi tahu banyak program-program yang berhubungan sama laki-laki. Iya. Sport lah, apa segala macam gitu. Jadi memang dunianya ujiannya cukup berat gitu. Kalau hosting kan gitu ya. Kalau aku kayak wawancara ketemu sama atlet-atlet gitu, terus dunia musik dan lain-lain gitu, tuh ujiannya berat banget gitu. Adalah efek-efek kayak dari dunia kerjaan gue, dunia gue. Jobnya berarti berbeda Teh? Udah nggak ambil job presenter lagi kah? Atau Masih. Jadi gue tuh waktu itu ketakutannya adalah mungkin waktu saat itu, wah gue nggak jadi artis lagi nih, gue nggak ada program, karena program gue semua bajunya kurang bahan. Mana ada pembawa acara olahraga yang pakai kerudung atau pakai bajunya tertutup lah gitu. Iya, terus gue infotainment apa segala macam, belum pernah ada pembawa acara gosip kerudungan kan, Bo gitu. Jadi gue pikir, aduh nih gue punya ada beban tanggungan dan lain, gimana caranya gitu. Cuman gue pada saat gue komit untuk hijrah, ternyata yakin lah rezeki itu pasti ada. Allah nggak akan ingkar janji. Kalau emang kita niatan untuk baik pasti dikasih dan diganti semuanya dengan lebih baik, gak kekurangan kok. Dan dipilihin kerjaan yang sesuai dengan kesadaran gitu, dengan penampilan aku, dan gak kurang kok, semuanya ada aja gitu. Teh, Masya Allah ada aja. tapi katanya kalau seliweran nih, katanya Teteh tuh obrolan orang, katanya Teteh berhijab tuh karena patah hati. Bener gak sih? Patah hati sama siapa ya? Enggak sih, patah hati mah sering, Bo. Patah hati mah bagian dari hidup. Siapa di dunia ini yang lihat nggak, Angel, ya kan? Benar. Bagian dari hidup, nggak ada dari kita yang nggak pernah merasakan hatinya tergores, tersakiti apapun gitu. Cuman bedanya dulu kalau gue ada masalah, gue selalu maunya maunya langsung press conference gitu, maunya klarifikasi pas segalanya. Kalau sekarang ada masalah mah atau digosipin apa gue mah santai aja, jadinya pasti baik kok gitu. Jadi enggak sih, enggak karena patah hati, karena itu aku bilang snowball dari kesadaran, dari ketidaknyamanan hidup, terus ternyata dapat pilihan, ternyata lebih baik. Kalau aku sekarang ternyata dirasakan gitu, lebih nyaman, lebih enak aja gitu. Tapi aku kepo Teh. Sekarang tuh sebenarnya Teteh kalau tadi ngomongin patah hati, sekarang pasti hatinya udah kembali utuh dong. Aku penasaran kan lagi dekat sama siapa sih? Tapi jangan dijawab dulu ya. Habis yang satu ini pemirsa Curcokuy, tetap di Curcokuy. Jangan ditahan, Keluarin aja, tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. ceritakan, jangan ditahan.